baik teh. Baik. Teteh sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Teteh juga baik hari ini. Baik, sebelumnya Teteh sudah menerima formulir dari Dela ya yang sudah Dela kirimkan ke email Teteh. Apakah Dela sudah siap melakukan sesi konseling hari ini? Insya Allah siap teh. Baik, kalau begitu sekarang di samping Dela terdapat 3 kursi ya. Silahkan Dela pilih menurut posisi Dela yang paling nyaman saat nanti melakukan sesi konseling ini. Ya baik teh, mungkin saya akan memilih di kursi sebelah sini saja. Ya, silahkan sekarang Dela duduk di kursi sana. Baik, makasih teh. Nah, sekarang Dela bisa memilihkan kursi untuk Teteh Mungkin di sebelah sana ya teh. di sebelah sini. Iya. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Teteh duduk akan di sebelah Dela ya, saling berhadap-hadapan. Ya. Apakah Dela sudah merasa nyaman dengan posisi duduk seperti ini? Sudah teh. Ya, baik. Baik, sebelum melakukan sesi konseling ini, bisa Dela lihat bahwa di sana ada kamera ya. Bolehkah saya meminta izin untuk didokumentasikan dari sesi konseling hari ini? Tenang saja, dokumentasi ini tidak akan saya sebarluaskan. Jadi ini hanya bersifat pribadi antara saya dengan kamu. Apakah Dela mengizinkan? Ya boleh teh, silahkan. Baik, terima kasih Dela karena sudah mengizinkan untuk mendokumentasikan. Ya, sama-sama teh. Sebelum melakukan sesi konseling ini dimulai, alangkah baiknya Dela memperkenalkan diri Dela terlebih dahulu. Iya baik teh, perkenalkan nama saya Dela Ardelia, alamat saya dari Tasikmalaya. Saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 di Universitas Perjuangan dan umur saya sekarang 20 tahun. Baik, Teteh juga di sini izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Teteh Wipa Fauzia. Teteh berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang Teteh berada di semester 4 dan jurusan bimbingan dan konseling. Teteh beralamat di Pangandaran. Sebelum sesi konseling ini dimulai, Teteh ingin bertanya, apakah Dela sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Teteh izin bertanya lagi, apakah Dela ada yang ingin ditanyakan kepada Teteh? Ada teh, saya ingin bertanya berapa lama sesi konseling ini akan berlangsung dan ada berapa sesinya teh? Baik, jadi di sesi konseling itu ada 3 sesi ya, dengan waktu kurang lebih 45 menit per sesi. Jadi jika permasalahan Dela ini belum terselesaikan di sesi sekarang, maka akan dilanjut ke sesi selanjutnya. Dan sesi konseling ini bersifat pribadi atau rahasia sehingga hanya Dela dan Teteh yang tahu tentang permasalahan ini. Seandainya jika ada orang lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan Dela maupun keluarga, kerabat, teman, ataupun sekaligus pacar Dela ya, tentu Teteh ingin meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Dela. Apakah boleh orang tersebut mengetahuinya? Mungkin kalau untuk saat ini kita berdua saja yang teh yang mengetahuinya. Baik, kalau begitu sebelumnya Teteh juga mengucapkan terima kasih banyak karena Dela telah memberikan saya kepercayaan gitu tentang masalah Dela yang sedang dihadapi saat ini. Apakah Dela sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan sesi konseling teh. Baik, kalau begitu di sini Teteh akan menjelaskan sedikit apa itu sesi konseling. Jadi di sesi konseling ini Teteh bertindak sebagai konselor, yaitu
bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi klien, yaitu Dela sendiri ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Dela langsung saja ceritakan permasalahan Dela yang sedang dihadapi saat ini. Ya langsung saja ya Teh. Jadi sebenarnya saya itu ada beberapa permasalahan yang membuat saya terus kepikiran dan tidak fokus gitu untuk berkuliah, karena saya itu sering merasakan insecure atau tidak percaya diri gitu. Nah, saya juga selalu membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Nah, saya kan sekarang seorang mahasiswa ya Teh. Ya. Sekarang saya rasa tidak percaya diri saya itu semakin meningkat setelah saya semakin beranjak dewasa. Ya. Nah, saya merasa diri saya itu kurang dan tidak berharga sama sekali gitu. Saya juga sering membandingkan percaya diri saya dengan orang lain. Nah, merasa diri saya itu kaya dan tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan di hidup saya. Saya rasa tidak percaya itu membuat mental saya lemah dan juga hancur gitu, karena sering merendahkan diri sendiri gitu, menganggap diri ini tidak bisa berbuat apa-apa, dan selalu saja muncul pikiran dan perasaan yang negatif di diri saya. Nah, di sisi lain juga saya kurang dekat dengan kedua orang tua saya, karena kedua orang tua saya selalu sibuk bekerja dan jarang sekali menyempatkan waktu untuk saya gitu. Mungkin dari itu rasa tidak percaya diri saya semakin tinggi karena kurangnya dukungan dari kedua orang tua saya terhadap saya. Saya terkadang merasa tertekan dan tidak merasa nyaman sama sekali dalam keadaan seperti ini. Tapi apalah daya saya gitu, hanya bisa merasakan sendiri dan jarang diperhatikan oleh orang tua saya, karena selalu tidak ada waktu untuk saya berkeluh kesah kepada orang tua saya sendiri. Saya merasa cemas akan nanti masa depan saya seperti apa gitu jika saya terus-terusan merasakan hal seperti ini di dalam hidup saya gitu Teh. Ya, jadi Dela sekarang ini sedang merasa tidak percaya diri atau bisa dibilang insecure ya, yang cukup parah tentunya. Ternyata permasalahan Dela ini cukup serius karena bisa berdampak pada masa depan Dela sendiri. Apalagi Dela juga sering menganggap bahwa diri Dela itu rendah, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan merasa bahwa diri Dela itu sendiri tidak berharga dan tidak mempunyai sesuatu hal yang istimewa gitu di kehidupan Dela. Dan juga di sisi lain Dela bisa dibilang kurang perhatian gitu dari kedua orang tua Dela ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan ketidakpercayaan diri Dela semakin meningkat, karena tadi kata Dela, orang tua Dela selalu sibuk bekerja dan jarang menyempatkan waktunya dengan Dela gitu. Seakan-akan Dela ini tidak bisa berkeluh kesah gitu sama orang tua tentang apa yang Dela rasakan saat ini. Permasalahan ini juga tentunya sangat mengganggu kuliah Dela ya, menjadi tidak fokus karena tidak kepercayaan Dela ini. Dela sering membanding-bandingkan diri Dela dengan orang lain, bahkan dengan teman Dela sendiri ya. Ya benar Teh, seperti itu. Saya ingin bisa membagi waktu saya dengan sebaik-baiknya gitu Teh. Saya juga ingin seperti orang-orang di sekitar Dela gitu, yang percaya diri juga mampu melakukan sesuatu hal yang sesuai keinginannya tanpa merasakan insecure gitu, tidak berharga dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dela ingin menjadi orang yang bersyukur gitu dengan menjadi pribadi Dela sendiri seperti ini, tapi
Ya gimana ya teh, ini tuh cukup sulit untuk kehidupan Dela sendiri. Dela juga ingin hidup normal seperti orang-orang lainnya gitu, yang terlihat senang, bahagia tanpa adanya rasa ketidakpercayaan diri seperti saya gitu teh. Ya, ya baik Dela, Teteh mengerti dengan apa yang Dela rasakan saat ini. Mungkin yang Dela rasakan sekarang merasa khawatir dan cemas akan masa depan Dela jika Dela sendiri terus-terusan gitu merasakan hal yang kurang baik. Contohnya seperti itu tadi, tidak percaya diri, selalu merendahkan diri sendiri, merasa diri tidak berharga, bahkan sering membanding-bandingkan dengan orang lain ya. Dela juga merasa cemas ya akan kuliah Dela karena merasa kurang fokus saat berkuliah, karena disebabkan oleh rasa kurang percaya diri sehingga menimbulkan keadaan Dela menjadi tidak nyaman saat berkuliah. Mungkin pikiran Dela merasa terganggu dengan adanya permasalahan ini di kehidupan Dela. Ya benar sekali teh, seperti itu. Lalu apa yang akan Dela lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya harus bersyukur dengan diri saya sendiri gitu. Saya ingin membangun kepercayaan diri saya mulai saat ini, dan juga tidak akan membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, karena memang setiap orang itu mempunyai caranya masing-masing untuk percaya diri gitu. Dan saya juga yakin setiap orang mempunyai permasalahannya masing-masing, juga mempunyai kemampuannya sendiri. Nah, saya akan menghargai diri saya terlebih dahulu, bahwa diri saya juga mampu seperti orang lain yang percaya diri itu lebih daripada saya. Dan juga saya akan memperbaiki cara kuliah saya yang tadinya kurang fokus menjadi fokus, karena kuliah ini juga untuk masa depan saya nantinya gitu teh. Lalu apa harapan yang Dela inginkan gitu untuk kedepannya? Kalau harapan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi mungkin ya teh, bisa percaya diri dan tidak merasakan insecure yang berlebihan gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu menjadi diri saya sendiri dengan versi terbaik saya nanti, dan kuliah saya lancar, tidak ada gangguan yang membuat saya merasakan tidak nyaman lagi. Ya benar ya apa yang dikatakan Dela tadi. Dela harus berpikir positif tentunya demi kebaikan Dela sendiri untuk kedepannya. Dela harus berpikir juga bahwa diri Dela itu berharga dan mampu seperti orang lain, apalagi membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dela harus keluar dari zona yang kurang baik itu ya. Teteh yakin pasti Dela mampu untuk melakukannya. Dan Dela juga harus ingat tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Dan jika Dela gagal, maka Dela harus tetap semangat untuk bangkit lagi, karena dengan adanya kegagalan bisa menjadi bahan evaluasian bagi diri Dela sendiri gitu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan jika bukan diri sendiri yang mengubahnya, lalu siapa lagi yang akan mengubahnya? Ada pepatah mengatakan orang itu tidak akan bisa berubah oleh orang lain kecuali dirinya sendiri yang bisa mengubahnya. Baik, kalau begitu Teteh masih mempunyai pertanyaan lagi, yaitu tentang perumpamaan. Misalkan Teteh memberikan skala 1 sampai 10, maka Dela akan memilih angka berapa pada saat kondisi Dela sekarang. Nah, jika angka 1 itu menggambarkan Dela ini sangat tidak percaya diri, artinya tidak ada kepercayaan diri di dalam kehidupan Dela. Dan angka 10 itu artinya Dela ingin sangat merasa percaya diri, merasa diri Dela itu berharga gitu, tidak merasa insecure lagi. Nah, sekarang Dela bisa memilih keadaan Dela sekarang berada di skala berapa? Mungkin kalau untuk saat ini ada di skala 8 gitu.
Eh, Wah, cukup besar ya. Lalu apa sih yang menyebabkan Dela ini berada di keadaan skala 8? Ya mungkin saya menulis skala 8 itu karena keadaan atau permasalahan saya tentang tidak percaya diri atau merasa insecure itu cukup tinggi gitu teh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan skema kognitif ya. Sekarang saya akan mencoba petakan terlebih dahulu mana itu pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, di sini ada pikiran, perasaan, dan tindakan. Selanjutnya saya akan tuliskan terlebih dahulu ya. Bukan saya tulis, saya ketik ya. Saya akan ketikkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk Dela pahami. Di antara 3 skema tersebut, mana yang ingin Dela ubah terlebih dahulu? Saya ingin mengubah pikiran saya terlebih dahulu teh. Baik, Dela memilih pikiran dahulu yang ingin diubah ya. Sebelumnya, tadi kan Dela sempat berpikir yang cukup kurang baik seperti berpikiran bahwa diri Dela itu tidak berharga, merasa diri Dela itu banyak kekurangan lah, bisa dibilangnya seperti itu. Dan juga Dela selalu berpikir bahwa Dela itu tidak merasa istimewa gitu, dan juga tidak bisa melakukan hal apapun. Nah, sekarang Teteh bertanya kepada Dela, apakah pikiran Dela yang tadi seperti itu bermanfaat tidak bagi diri Dela sendiri? Tidak ada manfaatnya teh. Alasannya apa? Ya alasannya karena tidak ada manfaatnya saya pikirkan terus seperti itu, apalagi berpikir buruk terhadap diri saya sendiri gitu. Baik, jika menurut Dela di pikiran baik jika menurut Dela pikirannya seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi Dela, benarkah seperti itu? Iya benar teh. Baik Dela, saya akan mencoba mensimulasikan sesuatu kepada Dela. Saat kamu berbicara bahwa diri kamu tidak berharga, misalnya Dela berbicara, Dela tidak berharga. Beberapa kali kamu harus ucapkan itu dan kamu akan mendengarnya sendiri bahwa diri kamu itu tidak berharga, dan apa yang kamu rasakan. Dan saat mendengar kata Dela tidak berharga, apakah Dela mengerti apa yang saya sampaikan? Ya saya ngerti deh. Bisakah kamu mencobanya sekarang? Silakan lakukan. Dela tidak berharga, 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 Dela tidak berharga. Ya, silakan, tidak apa-apa, lanjut. Dela tidak berharga, Dela tidak berharga, Dela tidak berharga, Dela tidak berharga, Dela tidak berharga. Apakah sudah cukup? Sudah cukup teh. Lalu menurut Dela, ketika mendengar kata-kata itu tadi dengan perkataan Dela itu tidak berharga, kedengarannya seperti apa? Menurut saya kedengaran itu kurang bagus dan juga kurang baik gitu teh. Jadi ketika apa yang telah Dela dengar tadi dan telah dilakukan dengan kata-kata Dela tidak berharga, apakah ada sebuah manfaat di dalam perkataan Dela tadi? Tidak ada teh. Jadi apakah kata-kata itu perlu Dela katakan kepada diri Dela sendiri? Tidak perlu teh. Ya, jadi sekarang Dela merasa bahwa kata-kata itu tidak ada manfaatnya bagi Dela ya. Dan kata-kata itu juga tidak perlu ada di dalam diri dan juga pikiran Dela seperti itu. Ya benar teh. Nah, jadi sekarang Dela bisa mengingat-ingat apa yang sudah tadi disimulasikan.
Dan Dela juga perlu mengingat dan mengaplikasikan skema kognitif yang tadi sudah kita coba dan petakan. Ternyata ada yang perlu dirubah. Maka selanjutnya jika Dela dihadapkan dengan situasi yang sama seperti itu, Dela bisa mencoba skema kognitif yang tadi sudah kita praktekkan. Apakah sudah bisa? Insya Allah bisa teh. Baik, kalau begitu Teteh ingin bertanya lagi kepada Dela, jika suatu saat nanti kamu berada dalam situasi atau keadaan terpuruk dan lemah lagi, apakah yang akan Dela lakukan jika sesuatu seperti itu terjadi lagi? Mungkin saya akan melakukan hal seperti tadi lagi agar bisa menghilangkan pikiran buruk saya terhadap diri saya sendiri, dan juga akan selalu mencoba dan membuka pikiran yang lebih positif lagi untuk kedepannya. Ya. Baik, jadi yang akan Dela lakukan yaitu dengan cara menghilangkan pikiran yang buruk terhadap diri sendiri ya, dan juga akan selalu berpikir lebih positif lagi untuk kedepannya. Apakah benar seperti itu? Iya benar teh. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kesepakatan atau janji, lebih tepatnya akan berkomitmen terhadap diri sendiri, yang nantinya berkomitmen ini akan menghasilkan sebuah perubahan bagi Dela sendiri gitu. Komitmen ini adalah janji kamu terhadap diri kamu sendiri dan kamu juga yang harus menjalaninya. Apapun yang kamu lakukan nantinya, pasti semuanya ada konsekuensinya. Apakah kamu paham? Iya saya paham teh. Sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Saya akan berkomitmen dengan diri saya sendiri, yaitu saya akan selalu berpikir positif gitu tentang kehidupan saya dan membuang pikiran buruk saya, supaya rasa percaya diri saya itu bisa tumbuh dan selalu merasa bersyukur untuk cukup dengan diri sendiri. Oke, jadi komitmen yang Dela buat untuk diri sendiri yaitu dengan cara lebih bersyukur dan membuang pikiran buruk pada diri sendiri serta membuka pikiran baru yang lebih positif ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih di sesi pertama ini, Teteh ingin bertanya kira-kira apa yang Dela dapatkan dari sesi konseling ini? Membuat pikiran saya menjadi lebih terbuka, bisa mendapatkan evaluasi untuk diri saya sendiri dan untuk kedepannya. Baik, kalau begitu Teteh ucapkan terima kasih banyak ya karena Dela sudah sudah datang melakukan sesi konseling ini kepada Teteh, sudah mempercayakan kepada Teteh tentang apa permasalahan yang Dela hadapi saat ini. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita di sesi pertama ini. Mohon maaf bila ada ucapan atau perkataan Teteh yang kurang mengenakan didengar ya Dela. Iya baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Teteh karena sudah bisa membuka pikiran saya agar lebih menjadi positif lagi gitu. Ya. Nah, karena sekarang sesi konseling kita hari ini sudah selesai ya, dicukupkan sampai segini gitu. Nanti kita lanjut lagi ke sesi yang berikutnya gitu. Sekarang Dela mungkin bisa istirahat atau melakukan aktivitas-aktivitas Dela seperti biasanya. Iya, mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam